Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning anak-anak kelas 6. Ya, alhamdulillah kita masih bisa ketemu ya. Kemarin kita sama Pak Eko ya. Sekarang bertemu dengan Ibu, nama Ibu Tunapika, bisa dipanggil Ibu Tri. Kemarin masuk di SD 91 ini bulan 3 sebelum Covid, tapi Ibu ngajarnya kelas 1 dan kelas 2 ya. Ibu akan menjelaskan materi pelajaran 6. Indahnya saling membantu dan hidup rukun materinya. Di sini kita membahas ayat surat Al-Qur'an, Al-Maidah ayat 2, Al-Maidah ayat 3, Al-Hujurat ayat ke-49, Al-Hujurat surat ke-49, ayat 12 dan ayat 13. Kita harus bisa membacanya, harus bisa memahami artinya, kandungannya dan menulisnya ya. Bab ini yang kita harus dapatkan ya. Aku akan menjelaskan ya. Kita bacakan dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan, yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Nah, ayat ini menjelaskan, menganjurkan kita tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Bertakwalah, mengajarkan takwa agar kita lebih takwa lagi kepada Allah. Dan Allah juga melarang janganlah kalian tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan ya. Ini menjelaskan kita harus tolong menolong dalam kebaikan dan jangan tolong menolong dalam keburukan ya. Ya nak ya. Ini materinya. Al-Maidah ke-2 ya nak ya. Nah, Ibu akan jelaskan Al-Maidah surat ketiga ya. Ibu bacakan terlebih dahulu. Hal yauma asilal ladzina kafaru min dinikum fala taghshawhum waghshawun. Mari ulang lagi ya. Fala taghshawhum waghshawun. Al-yawmal akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditum. Ulang lagi. Alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Itu Al-Maidah surat ke-5 ayat ke-3. Bacakan artinya ya. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetaplah takutlah kepadaku, dan hari itu telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridho Islam sebagai agamamu. Nah, ayat ini menjelaskan karena orang-orang kafir telah kalah ya. Telah kalah untuk mengalahkan agama kita. Agamamu itu agama Islam. Dan Allah bilang kita jangan takut kepada mereka, takutlah kepadaku, kata Allah. Takutlah kepadaku. Allah telah menyempurnakan agamamu untukmu, dan bilang sama Nabi Muhammad, dan telah aku cukupkan nikmatmu bagimu dan telah aku ridho Islam sebagai agama. Allah ridho Islam sebagai agamamu ya. Nah, jadi surat ini menjelaskan kita harus ya, kita jangan takut kepada selain Allah, kita hanya takut kepada
Allah, ya, orang kafir. Nah, ini ada kandungannya. Segala perintah Allah, sini kandungannya kita harus menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kita harus hindari larangannya. Apa misalnya larangannya mabuk-mabukan, tidak sholat, jadi anak durhaka, itu larangan Allah, kita harus hindari. Apa perintah Allah? Yang menjalankan sholat, menjadi anak baik, sering sholat 5 waktu tak pernah tinggal, menjadi anak yang sopan santun pada orang tua dan guru, ya, menjalankan puasa jika bulan puasa, ya nak, ya, itu perintah Allah. Jika kita melaksanakan perintah Allah, maka kita akan tenang hidup kita, aman, dan jaminannya surga dan mendapatkan pahala. Jika kita melakukan perbuatan dosa, jaminannya neraka, ya. Apa yang kita perbuat pasti ada balasannya. Sebesar biji sahwa pun biji akan ada balasannya perbuatan kita ini, ya. Nanti ada perhitungan, ya, pada hari kiamat, ya. Harus kita yakin dalam hati kita itu hanya Allah yang kita takuti, hanya Allah. Jika kita takut pada Allah, maka kita akan tidak melakukan perbuatan dosa, ya. Allah menyampaikan perintah ini kepada Nabi Muhammad. Dia bilang, ya, Allah telah ridho agama Islam ini sebagai agamamu. Nanti jangan takut, itu, ya. Maksud dari surah Al-Maidah ini, ya, Al-Maidah ayat 3, yang tadi Al-Maidah ayat 2. Al-Maidah ayat 2 tadi menjelaskan tentang kita tolong menolonglah dalam kebaikan dan janganlah tolong menolong dalam keburukan atau permusuhan atau perbuatan dosa. Nah, Al-Maidah ini menceritakan kita hanya takut kepada Allah, jangan takut kepada orang kafir. Selain itu jangan takut, kita hanya takut kepada Allah. Yang kita harus jalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, ya. Bahkan lanjutkan Al-Hujurat ayat ke-12. Nah, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhanni, maaf, ulang lagi, inna ba'dadh-dhanni, astagfirullahaladzim, inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayyuhibbul ahadukum an yanqula lahma ahihi maitan fakarihatumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagai prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjing sebagian yang lain. Mengunjing itu mengupat, ya. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, nah, ya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah penerima taubat, Maha Penyayang. Nah, Al-Hujurat ini mengingatkan kita untuk menjauhi sifat prasangka atau mencari-cari kesalahan orang lain atau mengunjing, karena semua perbuatan itu dosa. Cari-cari kesalahan orang lain, mengunjing, mengumpat, ya, membicarakan dari belakang, mengunjing tuh, ya. Tuh, nah, ya. Allah menyamakan orang yang suka mengunjing, mengumpat itu orang yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati. Itu Allah menyamakannya. Tentu kita merasa jijik, nah, ya, kalau kita makan daging saudaranya, ya, yang sudah mati, ya. Sebab kita harus taat kepada Allah, tidak boleh bersangka, mencari salah orang lain, ya. Nah, itu termasuk dosa, perbuatan dosa, melanggar, ya, melanggar perintah
Allah ya. Kita harus bertaubat, bertawakal kepada, bertakwa kepada Allah. Itu dari dari surat Al-Hujurat 9 ayat 12 itu ya penjelasannya ya dan kandungannya ya. Nah, Ibu akan lanjut lagi Al-Hujurat ayat ke-13 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsya waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Itu Al-Hujurat ayat ke-13, artinya wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya Allah paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Ya. Al-Hujurat ayat 13 ini menceritakan bahwa Allah telah menciptakan manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan ya. Untuk apa? Untuk membentuk suatu suku dan bangsa berkelompok-kelompok ya, agar kamu lebih bertakwa ya, saling mengenal satu sama lain ya. Harus jauhi dari prasangka-prasangka negatif, sering mengunjing kita harus jauhi. Kita harus hidup rukun ya. Indahnya hidup rukun ya. Saling menyayangi, saling mencintai karena Allah ya. Nggak boleh prasangka buruk, mengunjing, nggak boleh menjelekan temannya ya. Kita harus lebih bertakwa kepada Allah ya. Gitu. Ini menjelaskan Allah menciptakan manusia itu terdiri laki-laki dan perempuan agar kita bisa berkelompok sehingga membentuk satu suku atau bangsa ya. Kalau kita berkelompok kita lebih mengenal temannya ya, kita lebih dekat ya, kita bisa hilangkan salah paham atau pikiran negatif ya. Jadi sehingga terbentuk hidup rukun ya, saling menyayangi karena Allah, mencintai karena Allah. Bukan saja kita harus cinta kepada lelaki ya atau perempuan, kita harus mencintai sesama teman kita harus cinta, harus sayang, tapi harus karena Allah. Jangan ada maksud apa-apa ya cintanya ya. Cinta karena Allah ya, enak ya. Bukan cintaan seperti kamu itu ya. Itu cukup penjelasan dari Ibu. Semoga kalian paham, mengerti ya penjelasan oleh Ibu. Jika ada salah kata atau keliru pengucapan atau perbuatan Ibu yang tidak Ibu mohon maaf. Ibu ini manusia biasa yang banyak salah dan hilaf. Dan kepada Allah Ibu mohon ampun. Yang keburukan itu misalnya ada salah kata itu datangnya dari Ibu sendiri, yang benar-benar yang baik itu datangnya dari Allah. Nah ya. Ibu akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus semangat belajar, mencatat cita-cita kalian. Semoga menjadi anak yang berguna bagi nusa bangsa, menjadi anak soleh dan soleha. Terus belajar. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya.